Bagaimana jika Presiden K-7 dan K-8 Indonesia sudah diramalkan ratusan tahun yang lalu? Bukan oleh analis politik, bukan oleh ilmuwan, tapi oleh seorang rojo dari masa lalu, yang hidup sebelum Indonesia ada. Dan yang lebih mengerikan, ramalan itu sedang terjadi sekarang. Di tanah Jawa yang penuh dengan kisah mistis dan sejarah panjang, tersimpan sebuah ramalan yang hingga hari ini masih menjadi perdebatan. Ramalan itu berasal dari sosok legendaris Jayabaya, seorang rojo dari kerajaan Kediri, yang dipercaya memiliki kemampuan melihat masa depan. Bukan hanya puluhan tahun ke depan, tapi ratusan bahkan ribuan tahun. Dan yang membuat banyak orang merinding. Beberapa ramalannya dianggap benar-benar terjadi. Dan jika kamu pikir ini hanya kebetulan, tunggu sampai kamu dengar bagian tentang Presiden K-7. Konon, dalam ramalan yang dikenal sebagai Jangka Jayabaya, disebutkan bahwa suatu hari nanti, Pulau Jawa akan dipimpin oleh seseorang yang bukan dari keturunan bangsawan, bukan dari kalangan elit lama, tapi dari rakyat biasa. Hidup sederhana, dan naik perlahan, hingga ke puncak kekuasaan. Pada zamannya, deskripsi ini terdengar mustahil. Karena di masa lalu kekuasaan selalu diwariskan, bukan diperjuangkan dari bawah. Namun, sejarah Indonesia modern justru memperlihatkan sesuatu yang sangat mirip. Muncullah sosok bernama Joko Widodo, seorang anak dari keluarga sederhana di Solo. Tidak lahir dari keluarga pejabat, tidak juga dari keluarga konglomerat. Ia memulai hidup sebagai anak biasa, bahkan pernah merasakan hidup yang penuh keterbatasan. Bayangkan, seorang anak tukang kayu menjadi presiden sebuah negara besar. Apakah ini kebetulan atau bagian dari ramalan? Perjalanan hidupnya tidak instan. Ia pernah menjadi pengusaha kecil, jatuh, bangkit, dan mencoba lagi. Hingga akhirnya ia terjun ke dunia politik. Dimulai dari wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur Ki Jakarta, dan akhirnya menjadi Presiden Indonesia K-7. Banyak orang mulai mengaitkan bahwa sosok ini adalah perwujudan dari ramalan Jayabaya. Seorang pemimpin dari rakyat yang naik ke puncak kekuasaan, tanpa latar belakang elit. Namun bukan hanya itu. Dalam ramalan tersebut juga disebutkan bahwa masa pemerintahannya akan berada di zaman yang penuh kegilaan. Zaman di mana informasi menyebar begitu cepat. Kebenaran sulit dibedakan dari kebohongan. Manusia saling bertentangan. Teknologi berkembang pesat, tapi juga membawa kekacauan. Zaman itu disebut sebagai zaman edan. Dan yang lebih mengerikan, kita semua mungkin sedang hidup di zaman itu. Sekarang, coba lihat kondisi dunia hari ini. Media sosial dipenuhi konflik. Hoaks menyebar lebih cepat dari fakta. Manusia saling menyerang hanya karena perbedaan pendapat. Dan teknologi, yang seharusnya memudahkan hidup, justru kadang memperumit segalanya. Apakah ini yang dimaksud Jayabaya? Ataukah kita hanya mencoba mencocokkan masa kini dengan masa lalu? Namun satu hal yang sulit dipungkiri. Banyak bagian dari ramalan itu terasa sangat relevan. Tapi, bagian paling menarik bukan tentang Presiden K-7, melainkan siapa yang datang setelahnya. Dalam lanjutan ramalan tersebut, disebutkan bahwa setelah masa pemimpin dari rakyat, akan muncul sosok baru, yang sangat berbeda. Jika pemimpin sebelumnya sederhana, maka yang satu ini, tegas, kuat, berwibawa, dan memiliki latar belakang militer. Ia digambarkan sebagai sosok yang siap menghadapi konflik besar.
dan membawa bangsa ini ke fase penentuan. Dan disinilah cerita menjadi semakin menarik. Banyak orang percaya bahwa sosok ini merujuk pada Prabowo Subianto, seorang tokoh dengan latar belakang militer, tegas, disiplin, dan penuh pengalaman dalam dunia pertahanan. Apakah ini hanya kebetulan, atau memang sudah ditulis sejak ratusan tahun lalu? Jika kita melihat perjalanan hidupnya, ia pernah berada di lingkaran kekuasaan, mengalami jatuh bangun dalam dunia politik, dan akhirnya mencapai posisi tertinggi sebagai presiden. Dalam tafsir ramalan Jayabaya, pemimpin setelah zaman edan adalah pemimpin yang menentukan arah masa depan bangsa. Apakah Indonesia akan bangkit? Ataukah justru menghadapi ujian yang lebih besar? Dan mungkin masa depan itu sedang dimulai sekarang. Namun, ada satu bagian ramalan yang jarang dibahas. Bagian yang menyebutkan bahwa setelah semua kekacauan itu, akan datang masa yang disebut zaman terang. Sebuah masa di mana keadilan ditegakkan, kebenaran kembali dihargai, dan manusia hidup lebih selaras. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang menuju ke sono atau justru semakin jauh darinya? Namun, untuk memahami ramalan tentang pemimpin K-8, kita harus masuk lebih dalam ke satu fase yang disebut dalam ramalan zaman edan. Ini bukan sekadar zaman sulit, tapi zaman di mana orang waras justru dianggap aneh. Dalam tafsir yang beredar luas di tanah Jawa, zaman edan adalah masa ketika kebenaran diputarbalikkan, kebohongan dianggap biasa, orang jujur tersingkir, dan yang licik justru naik ke atas. Kalimat yang sering dikaitkan dengan ramalan ini berbunyi, wong jujur ajur, wong salah malah bener. Orang jujur hancur, orang salah justru dibenarkan. Jika kita melihat kondisi saat ini, banyak orang mulai merasa dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Media sosial penuh dengan perdebatan. Informasi menyebar begitu cepat. Tapi tidak semua benar. Yang lebih menakutkan, kita sering tidak sadar bahwa kita sedang ikut terseret di dalamnya. Orang bisa viral bukan karena benar, tapi karena sensasional. Fakta bisa kalah oleh opini. Dan kebenaran seringkali tenggelam di antara kebisingan. Bahkan hubungan antar manusia pun berubah. Yang dulunya akrab, bisa jadi musuh hanya karena perbedaan pandangan. Apakah ini yang dimaksud Jayabaya, atau kita yang membuatnya jadi nyata? Dalam beberapa tafsir, zaman edan bukan hanya tentang kekacauan, tapi juga tentang ujian. Ujian bagi manusia. Apakah tetap jujur di tengah dunia yang penuh kebohongan? Apakah tetap waras di tengah kegilaan? Dan di tengah kondisi seperti inilah, ramalan menyebutkan, akan muncul seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga mental. Banyak yang mengaitkan sosok ini dengan Prabowo Subianto. Kenapa justru pemimpin berlatar militer yang muncul setelah zaman edan? Jika kita melihat sejarah, dalam masa kacau, seringkali yang dibutuhkan adalah ketegasan, bukan hanya kebijakan, tapi keberanian untuk mengambil keputusan besar. Sosok ini digambarkan sebagai pemimpin yang tidak ragu, tegas dalam bertindak, dan siap menghadapi tekanan global. Karena dalam ramalan tersebut, disebutkan bahwa masa ini bukan hanya penuh konflik di dalam negeri, tapi juga tekanan dari luar. Dan yang lebih mengejutkan, konflik itu bukan hanya perang, tapi bisa dalam bentuk yang tidak terlihat. Perang tidak selalu tentang senjata.
Bisa tentang ekonomi, teknologi, informasi, bahkan pengaruh budaya. Dunia berubah, dan negara yang tidak siap bisa tertinggal. Disinilah peran pemimpin K-8 menjadi krusial. Apakah ia mampu membawa Indonesia menjadi negara yang kuat? Ataukah justru terjebak dalam arus global yang semakin keras? Karena dalam beberapa versi ramalan, masa ini adalah titik penentuan nasib bangsa. Odo yang percaya bahwa ini adalah masa transisi dari zaman gelap menuju zaman terang. Namun, transisi tidak pernah mudah. Dalam beberapa cerita turun-temurun, disebutkan bahwa sebelum datangnya masa terang, akan ada kekacauan besar. Bukan hanya konflik sosial, tapi juga krisis kepercayaan. Masyarakat mulai ragu. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Dan ketika kepercayaan hilang, itulah awal dari kekacauan terbesar. Namun di tengah semua itu, selalu ada harapan. Ramalan Jayabaya tidak hanya berbicara tentang kehancuran, tapi juga tentang kebangkitan. Setelah masa sulit, akan datang masa yang disebut zaman terang. Pertanyaannya, apakah kita cukup kuat untuk sampai ke sono? Zaman terang digambarkan sebagai masa keadilan ditegakkan, kebenaran kembali dihargai, pemimpin benar-benar melayani rakyat, dan kehidupan menjadi lebih seimbang. Namun, zaman ini tidak datang begitu saja. Ia harus diperjuangkan, bukan hanya oleh pemimpin, tapi oleh seluruh rakyat. Karena pada akhirnya, ramalan bukan tentang masa depan, tapi tentang pilihan. Mungkin ramalan Jayabaya benar, mungkin juga tidak. Namun satu hal yang pasti, sejarah menunjukkan bahwa setiap zaman selalu memiliki tantangannya sendiri, dan setiap bangsa selalu diuji dengan cara yang berbeda. Indonesia hari ini sedang berada di persimpangan, di antara kekacauan dan harapan, di antara zaman edan dan zaman terang. Menurut kamu, apakah ramalan ini benar-benar terjadi, atau kita hanya mencoba mempercayainya? Namun, di balik semua tafsir tentang pemimpin, tentang zaman edan, dan tentang masa depan, ada satu pertanyaan besar yang jarang dibahas. Bagaimana jika ramalan ini bukan tentang siapa presidennya, tapi tentang kita semua? Selama ini, banyak orang fokus pada satu hal. Mencocokkan ramalan dengan tokoh. Apakah itu Joko Widodo? Atau Prabowo Subianto? Namun mungkin, kita melewatkan sesuatu yang jauh lebih penting. Bahwa inti dari ramalan itu bukan pada siapa yang memimpin, tapi pada bagaimana manusia hidup di zamannya. Dalam banyak ajaran Jawa kuno, termasuk yang dikaitkan dengan Jayabaya, ramalan bukanlah kepastian. Ia adalah peringatan. Sebuah cermin yang menunjukkan kemungkinan masa depan jika manusia tidak berubah. Jadi bagaimana jika zaman edan itu bukan takdir tapi akibat? Akibat dari keserakahan manusia, hilangnya kejujuran, dan keputusan-keputusan yang salah. Jika itu benar, maka zaman terang pun bukan hadiah, tapi hasil dari perubahan. Ada satu teori yang jarang dibicarakan, namun cukup membuat merinding, bahwa setiap zaman selalu berulang. Zaman Jaya berubah menjadi kacau. Kacau berubah menjadi runtuh. Dan dari keruntuhan, lahir kebangkitan baru. Dan jika siklus itu benar, berarti kita sekarang ada di titik paling kritis. Banyak tanda yang dianggap mengarah ke sono. Dunia semakin tidak stabil.
Konflik terjadi di berbagai tempat. Ekonomi naik turun tak menentu. Dan manusia semakin terpecah. Namun di sisi lain, teknologi berkembang pesat. Kesadaran manusia juga mulai berubah. Dan banyak orang mulai mencari makna hidup. Apakah ini tanda kehancuran atau justru awal kebangkitan? Ramalan tentang pemimpin K-8 sering dianggap sebagai kunci. Namun sebenarnya pemimpin hanyalah bagian dari cerita. Karena sebesar apapun seorang pemimpin, dia tidak bisa mengubah bangsa sendirian. Rakyat adalah penentu sebenarnya. Jika rakyat terpecah, maka negara akan lemah. Jika rakyat kuat, maka negara akan bangkit. Dan disinilah ramalan itu kembali menjadi relevan. Bukan sebagai prediksi, tapi sebagai peringatan. Bayangkan jika ratusan tahun lalu, seseorang sudah memperingatkan tentang zaman ini. Dan sekarang, kita benar-benar mengalaminya. Apakah kita akan mengulangi kesalahan yang sama, atau mengubah akhir ceritanya? Setiap orang punya peran. Sekecil apapun itu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil. Mungkin ramalan Jayabaya tidak sepenuhnya benar. Mungkin juga tidak sepenuhnya salah. Namun satu hal yang pasti, masa depan tidak pernah benar-benar tertulis. Ia selalu bisa diubah. Oleh pilihan, oleh tindakan, dan oleh keberanian untuk berubah. Jadi sekarang pertanyaannya, bukan lagi siapa presiden K-7 atau K-8. Tapi, apakah kita akan tetap diam di zaman edan? Atau menjadi bagian dari zaman terang?